Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Teman-teman masih di acara Sukses UTBK SBMPTN di tahun ini. Insyaallah saya buat video kali ini mengenai pokok bahasan tentang fungi, teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk persiapan UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini. Untuk pokok bahasan fungi kali ini, teman-teman, saya sudah menyediakan sekitar 9 soal, teman-teman, untuk kita bahas gitu ya. Nanti ada yang berkenaan dengan Basidiomycota, 2 soal. Terus ada yang berkenaan dengan tubuh fungi, kingdom dari anggota funginya, terus fungsi dari jamur, terus anggota divisi Ascomycota, ciri fungi, jenis jamur, terus peran dari jamur itu sendiri. Yang terakhir nanti saya ucapkan terima kasih gitu ya. Jadi ada 9 soal yang saya sediakan untuk kita bahas hari ini guna persiapan UTBK gitu ya. Kingdom fungi yang sering keluar di UTBK ataupun SBMPTN, teman-teman ya. Baik, soal yang pertama kita akan bahas ya. Nah, di soal pertama teman-teman disebutkan, oke, kita laser pointnya kita cek dulu ya. Oke. Nah, jamur merang katanya atau Volvariella volvaceae yang tubuh buahnya dapat dimakan membawa basidiosporanya pada bagian apa? Oke, kita akan bahas ya. Nah, berbicaranya Volvariella volvaceae, teman-teman, atau bahasa Indonesianya sering dikenal dengan nama jamur merang. Dia itu termasuk ke dalam divisi dari Basidiomycota, teman-teman, pada kingdom fungi ini. Dia memiliki ciri khas. Apa? Yang pertama adalah hifanya bersepta. Ingat teman-teman ya, hifa itu adalah bagian benang terkecil yang menyusun jamur itu. Nah, hifa pada Volvariella volvaceae, dia hifanya bersepta atau bersekat gitu ya. Nah, fase seksualnya dia dengan pembentukan basidiospora. Nah, basidiospora ini teman-teman dia terbentuk pada bagian yang disebut sebagai basidium gitu ya, yang berbentuk gada. Oke, nanti kita perlihatkan gitu ya, basidium yang berbentuk gada. Nah, dia membentuk tubuh buah. Nah, Volvariella volvaceae ini dia membentuk tubuh buah seperti halnya payung, teman-teman gitu ya. Tubuh buah ini bahasa Latinnya dikenal dengan nama basidiokarp. Ingat-ingat gitu ya. Seperti payung yang terdiri dari ada seperti mirip batangnya, terus ada tudungnya. Seperti payung saja, mirip seperti itu ya. Oke, nah basidiospora sebagai organ seksualnya ini teman-teman dihasilkan oleh basidium yang menempel pada gills. Jadi ada seperti halnya insang-insang pada ikan gitu ya. Itu dia namanya gills. Teman-teman lihat, mungkin pernah lihat jamur gitu ya. Ada jamur mirip payung, di bawahnya itu kayak insang-insang gitu kan ya. Itu namanya gills. Nah, gills ini dia menempel pada bagian bilah bawah pada tudung. Jadi kalau ini tudungnya, di bilah-bilah bawahnya itu ada gills seperti insang gitu ya. Nah, ini dia teman-teman gambarnya. Ini kayak mirip payung kan ya? Oke, ini di bawahnya adalah miselium, bagian terkecil miselium adalah hifa gitu ya. Naik ke tangkai buahnya, ini namanya stip teman-teman gitu ya. Terus ada anulusnya, ini cincin anulus, yang melekat pada tangkai batangnya ini, tangkai buahnya. Terus ujung atasnya ini dia tudungnya teman-teman. Jadi tudung payungnya itu ini nama bahasa Latinnya adalah Phileus. Terus di bawahnya adalah bagian lamela atau disebut sebagai gills. Jadi kalau diperbesar bagian gills ini seperti insang-insang teman-teman gitu ya, insang-insang pada ikan. Nah, diperbesar lagi di dalamnya itu ada bagian terkecil namanya hifa, terus ada inti sel, terus dia hifanya itu dia bersepta. Nah, disinilah banyak mengandung basidiospora. Jadi di gills ini gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah teman-teman di bagian bilah bawah tudung. Itu dia basidiospora berada. Tepatnya adalah di bagian gills, di bagian lamela. Gitu ya. Oke, nomor 1.
Oke, nomor 2, teman-teman, disebutkan bahwa jamur yang dapat membentuk tubuh buah antara lain jamur apa di sini yang ada tubuh buahnya. Jadi yang mirip payung atau mirip apapun lah, mirip kancing gitu ya. Itu tubuh buah itu yang bisa dilihat nih gitu ya, bentuknya seperti itu, seperti tadi. Kalau jamur merang itu dia mirip payung. Nah, ini dia. Nah, berbicaranya tubuh buah, teman-teman, tubuh buah itu dia merupakan kumpulan dari bagian tubuh jamur itu sendiri, yaitu miselium, gitu ya, yang tersusun padat. Miselium bagian terkecilnya adalah hifa, gitu ya. Nah, umumnya jamur Basidiomycota dia dan kelas dari anggotanya Ascomycota gitu ya. Jadi dari divisi Basidiomycota ataupun Ascomycota, dua-duanya ini dia anggotanya memiliki tubuh buah. Jadi kalau teman-teman mencari jamur yang mana yang memiliki tubuh buah, cari dari anggota Basidiomycota juga dari anggotanya Ascomycota, gitu ya. Nah, kalau dari anggota Basidiomycota, misalkan contohnya auricularia gitu ya, ini jamur kuping teman-teman, ada jamur merang, jamur tiram, jamur kancing, jamur beracun, amanita yang berwarna seperti stroberi, itu dia Basidiomycota. Dia tubuh buahnya seperti itu. Terus kalau dari Ascomycota yang memiliki tubuh buah itu contohnya adalah Morcella asculenta gitu ya, jamur morel, terus tuber, jamur trapol, terus ada jamur api gitu ya. Ini berbahaya nih. Itu dia Ascomycota. Kalau dari penampakannya gambarnya seperti ini. Ini adalah tubuh buah dari golongan kelas Ascomycota, teman-teman. Nah, kalau yang ini adalah tubuh buah yang dimiliki oleh anggota dari Basidiomycota. Ini Basidiomycota, ini adalah Ascomycota. Tubuh buahnya berbeda ya. Nah, seperti itu ya. Ini jamur lendir nih, jamur kuping nih teman-teman. Auricularia yang ini ya. Nah, ini amanita itu yang ini. Jadi kayak stroberi ya. Gitu. Oke. Jadi jawabannya adalah yang memiliki tubuh buah adalah Morcella sama tuber. Berarti ini yang dimiliki oleh Ascomycota gitu ya. Morcella sama tuber gitu ya. Oke, jawabannya adalah D berarti. Nomor selanjutnya, nomor 3, teman-teman. Bagian jamur merang katanya yang dikonsumsi merupakan bagian miselium yang bersifat, oke, diminta kromosomnya. Oke, baik ya, miselium dari jamur merang. Nah, bagian jamur merang yang dikonsumsi itu tentu kan bagian tubuh buahnya, teman-teman. Atau bahasa kitanya, bahasa Latin maksud saya itu nama lainnya adalah basidiokarpnya, gitu ya. Nah, basidiokarp ini pada tubuhnya si jamur ini dia terdiri dari miselium, di mana hifanya itu dia bersifat dikariotik. Dikariotik berarti di dalamnya ada N plus N, gitu ya, yang berasal dari pertemuan tentu dari hifa positif dan dari hifa negatif. Makanya kromosomnya adalah dikariotik, gitu ya. Oke. Nah, dikariotik ini dia merupakan keadaan hifa di mana di dalam hifanya itu dia memiliki 2 inti sel. Dikariotik, gitu ya. Memiliki 2 inti sel. Nah, kalau dari gambar seperti ini, teman-teman, bagian miseliumnya itu. Nah, ini kan bagian dari apa namanya jamur merang. Ini kan basidiokarpnya di sini. Kita lihat gillsnya di daerah bawahnya, gitu ya. Ini di dalamnya ada yang disebut sebagai basidia dikariotik, di mana di dalamnya ada kromosom N ditambah N gitu ya. Inti selnya itu ada 2. Nah, seperti itu ya. Ini dia. Begitu. Nanti yang lainnya saya bahas di soal berikutnya, teman-teman. Itu ya, ini berkenaan dengan miseliumnya itu dia bersifat apa? Miseliumnya itu dia bersifat dikariotik gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Gitu teman-teman ya. Oke, baik. Soal berikutnya yaitu anggota kingdom apakah yang dimiliki oleh domain eukariota. Oke, jadi yang dimiliki oleh domain eukariota katanya di kingdom apa saja. Baik. Nah, berbicara kingdom sebetulnya mah pada pokok bahasan Monera di video sebelumnya sudah saya bahas gitu ya kingdom ini, namun nggak apa-apalah saya ulang kembali di soal apa ini fungi ya. Nah,
Nah, contoh misalkan ada sistem 3 kingdom, teman-teman. Jadi sistem kingdom itu kan ada kingdom, ada sistem 2 kingdom, 3, 4, 5 sampai 6 gitu ya. Oke, ada juga yang 7 gitu. Oke, nah sistem 3 domain, contoh misalkan yang pertama adalah sistem 3 domain. Nah, sistem 3 domain ini teman-teman adalah klasifikasi biologis gitu ya. Ini yang dicetuskan oleh Card gitu ya pada tahun 90-an nih teman-teman. Nah, sistem ini dia membagi kehidupan seluler menjadi domainnya itu yang disebut sebagai Archaebacteria, ada bakteri gitu, ada yang disebut sebagai eukariot. Jadi prokariot itu belum dikenal saat itu gitu ya, hanya baru dikelompokkan menjadi Archaebacteria juga bakteri. Itu dia organisme prokariotik sebetulnya ya. Nah, dibagi 3 kingdom. Jadi seperti ini 3 kingdom ini. Nah, pada 3 kingdom, pada 3 domain ini menekankan pemecahan prokariotik. Jadi si prokariotik itu dipecah menjadi 2 kelompok gitu ya. Ada yang termasuk ke dalam eubacteria atau bakteri-bakteri yang kita kenal. Ada kelompok Archaebacteria atau kita kenal dengan bakteri archae, bakteri yang hidup di tempat-tempat ekstrim. Itu ya dibagi 2 oleh Card. Nah, yang termasuk ke dalam domainnya eukariot yang kita kenal itu di dalamnya itu ada protista, ada animalia, fungi, juga plantae di dalamnya gitu ya. Di mana sel-selnya sudah memiliki membran inti gitu ya. Jadi kalau kita urutkan seperti ini. Ada sistem 2 kingdom teman-teman, 2 kelompok besar ini. Ada sistem 3 kingdom, ini ditambahkan monera, ada 4 kingdom, di situ ditambahkan fungi. Ada sistem 5 kingdom ditambahkan protista, terus ada sistem 6 kingdom di mana di dalamnya ada virus. Gitu ya. Mau lebih jelas lagi, bahkan di sini ada sampai ke 7 kingdom, teman-teman gitu ya. Dengan beserta orangnya. Nih, ada menurut Linnaeus membentuk 2 kingdom, yaitu di mana hanya digolongkan 2 kingdom itu plantae dan animalia. Terus menurut Haeckel sama dengan yang dimiliki oleh Carl Woese ini gitu ya, 3 kingdom. Tapi kalau Carl Woese ini dia kingdom yang pertamanya itu dia protista, terus ada plantae, ada animalia. Sedangkan menurut Card itu dia bukan protista, tapi bakteri dan Archaebacteria juga masuk, terus plantae dengan animalianya masuk ke eukariot gitu ya. Terus ada sistem 4 kingdom gitu ya. 4 kingdom itu di mana Covellan dia membagi prokariotik itu masuk ke dalam monera dikelompokannya, terus protista ditambahkan gitu ya. 5 kingdom menambahkan fungi keluar dari plantae gitu ya. Terus sistem 6 kingdom menambahkan organisme dari protista itu dipecah kembali, ada protozoa gitu ya, ada chromista. Terus sistem 7 kingdom nanti pembagian dari bakteri itu menjadi 2 kingdom, yaitu bakteri dan Archaebacteria. Seperti ini teman-teman lengkapnya ya, kalau teman-teman mau lengkap. Jadi jawabannya yang sifatnya eukariotik adalah plantae, fungi, protista, dan animalia. Sedangkan dari kingdomnya monera yang di dalamnya ada Archaebacteria dan bakteria itu adalah prokariotik, teman-teman. Ya, jawabannya adalah B. Terus berikutnya katanya perhatikan jenis jamur di bawah ini. Katanya jamur yang banyak dibudidayakan sebagai sumber pangan ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, pangan berarti. Baik, kita akan lihat sumber pangan ya. Nah, berbicaranya konsep pertama teman-teman, dalam kehidupan manusia tentu manfaat dari jamur itu banyak sekali gitu ya. Yang pertama, dia juga bisa kelestarian dalam ekosistem sebagai sumber bahan makanan yang sangat bergizi gitu ya, yang sangat bergizi, di mana dia memiliki nilai yang cukup sangat diminati oleh masyarakat gitu ya. Selain itu jamur juga pada kelompok fungi ini dia bisa dijadikan jenis makanan baru gitu ya, ataupun bahkan dijadikan sebuah suplemen bagi kehidupan manusia gitu ya. Selain itu ada juga disebutkan bahwa berbagai jamur tertentu itu dia bisa dijadikan sebagai obat-obatan. Dan bahkan ada yang mampu membasmi organisme penyebab penyakit gitu ya dari jamur itu sendiri manfaatnya. Nah, konsep yang kedua teman-teman, nah nanti dapat kita kelompokkan. Nanti ada jamur-jamur yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Contoh, ada jamur kancing atau kita sebut sebagai
apa namanya, Campignon, teman-teman. Contohnya adalah Agaricus bisporus. Nah, jamur ini dia paling banyak dibudidayakan di dunia, hampir sekitar 38% dari total jamur yang ada di dunia, teman-teman, itu dikembangbiakan. Salah satunya adalah jamur kancing, gitu ya. Biasanya apa? Dipakai untuk topping misalkan pada pizza. Mungkin teman-teman pernah melihat, gitu ya. Terus ada jamur tiram atau hiratake. Ini yang terkenal adalah Pleurotus, teman-teman. Ini 25% dari produksi jamur di dunia. Misalkan di Tiongkok nih paling banyak dia produsen jamur tiram ini, gitu ya. Terus jamur merang, Polvariella volvaceae, ini yang teman-teman mungkin ada yang disebut sebagai jamur crispy, gitu ya. Itu dia golongan dari kelompok jamur merang, gitu. Terus ada jamur shiitake. Nah, ini mahal nih. Ini Lentinus edodes, teman-teman, paling banyak dikonsumsi, diproduksi di Jepang, gitu ya. Atau di Tiongkok, di Korea Selatan, teman-teman, sekitar 10% total di dunia itu dia berupa jamur shiitake, gitu ya. Nah, cukup mahal kalau di kita itu. Terus ada jamur kuping. Nah, jamur kuping mungkin kenal bahasa lokalnya itu ada yang disebut sebagai lember, gitu ya. Jamur kuping. Jamur yang banyak dipakai di masakan-masakan dengan misalkan tumis, teman-teman, misalkan gitu ya. Ada di Tionghoa, di kita juga ada sebetulnya. Ada jamur kuping putih, ada jamur kuping hitam, ada jamur kuping merah. Ini berbagai macam. Nah, selanjutnya nanti beberapa jamur yang dapat dijadikan sebagai bahan pangan. Contohnya teman-teman ada yang disebut sebagai Agaricus bisporus atau jamur kancing tadi, gitu ya. Satu. Terus ada auricularia gitu. Ini dia jamur kuping, teman-teman, sebagai bahan pangan. Tadi sudah disebutkan. Terus ada lentinula, teman-teman, atau jamur shiitake. Ini juga dia bisa dijadikan sebagai bahan pangan kalau kita lihat dari soal 1 sampai 4 ini, gitu ya. Sedangkan yang terakhir yaitu apa namanya? Cephalosporum, teman-teman, sporium. Dia merupakan salah satu jamur yang dapat menghasilkan antibiotik, teman-teman, bukan untuk bahan pangan, gitu ya, yang nomor 4 ini. Nah, antibiotiknya itu contohnya adalah mirip dengan penisilin, teman-teman, dengan menghambat kerja enzim yang berperan dalam pembentukan peptidoglikan pada bakteri, gitu ya. Itu dia antibiotik kalau yang nomor 4. Jadi yang dijadikan sebagai sumber pangan adalah nomor 1, 2, dan 3 saja, gitu ya. Itu dia jawabannya. Oke, soal selanjutnya, jenis Ascomycota yang dapat menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, selain yang tadi, nanti kita bahas. Nah, penisilin tentu teman-teman mesti tahu penisilin itu dia merupakan kelompok dari anggota antibiotik beta-laktam, teman-teman, gitu ya. Yang digunakan untuk apa? Dia untuk menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri-bakteri gram positif, teman-teman, gitu ya. Nah, penisilin ini dia bekerja dengan menghambat pembentukan dinding pada sel bakteri, gitu ya, yaitu dengan menghambat pembentukan peptidoglikan, gitu, merupakan komponen utama pada dinding bakteri. Jadi kalau tidak ada peptidoglikannya, bakteri juga bahaya, gitu ya, dia tidak bisa hidup. Nah, penisilin ini dia pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming, teman-teman, dari hasil penelitiannya terhadap kapang Penicillium chrysogenum, gitu ya. Nah, di Penicillium chrysogenum ini ternyata ditemukan antibiotik berupa penisilin, gitu ya. Nah, ini dia contoh-contohnya. Yang lainnya ada yang disebut sebagai yang E itu Candida albicans, dia penyebab keputihan, teman-teman, ataupun sariawan. Terus di sini ada Aspergillus flavus, dia menghasilkan racun aflatoksin, gitu ya. Terus ada Neurospora crassa. Neurospora crassa itu dia pembuatan oncom, teman-teman. Kalau Neurospora cytophila dia oncomnya mungkin teman-teman ada yang dikenal dengan oncom merah, gitu ya. Itu enak banget ya. Itu dia cytophila. Terus ada Aspergillus wenti, itu dia pembuatan kecap. Nah, kalau dia berkenaan dengan penisilin, antibiotik, teman-teman, belakangnya itu tandanya itu Ini dia Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, gitu ya, ada Tapi kalau keju belakangnya T, gitu ya, Penicillium tapinya. Penicillium camemberti, Penicillium requeforti, ada T, gitu ya, maka itu untuk keju. Sedangkan kalau belakangnya Penicillium, belakangnya itu dia antibiotik, gitu ya. Jadi jawabannya adalah Penicillium chrysogenum tentunya ya. Baik, soal berikutnya adalah pernyataan berikut ini benar mengenai fungi, teman-teman. Kecuali, oke, kecuali apa? Kita akan membahasnya.
Oke, berbicaranya karakteristik dari fungi kecuali ini teman-teman bahwa konsep yang pertama, pada siklus reproduksi seksual fungi, teman-teman perlu diketahui bahwa pada saat plasmogami, ingat-ingat gitu reproduksinya, teman-teman terjadi peluburan antara protoplasma. Inti melebur pada saat kariogaminya. Oke ya, nanti saya perlihatkan bagaimana reproduksinya itu dia secara seksualnya berlangsung. Ini dia teman-teman. Nah, pada proses plasmogami bisa diperhatikan teman-teman bahwa plasmogami ini dia penyatuan dua atau lebih protoplasma, teman-teman, ciri khas dari gamet gitu ya, tidak disertai dengan penyatuan nukleus tentunya gitu ya. Hanya protoplasmanya yang bergabung menjadi satu. Nah, ini misalkan ada HIPA positif dengan HIPA negatif gitu ya, HIPA negatif, yang ini HIPA positif, lalu dia plasmogami terjadi penyatuan protoplasma menjadi satu, akibatnya seperti ini. Tanpa terjadi penyatuan nukleus, ingat-ingat, plasmogami itu hanya protoplasmanya, hanya cairannya yang bergabung. Gitu ya, akibatnya menjadi satu, ini dari HIPA positif dan negatif. Lalu dia memperbanyak diri, membentuk miselium yang banyak, miselium namanya ini miselium dikaryotik gitu ya. Nah, setelah diperbanyak miselium dikaryotik ini dia akan membentuk tubuh buah, jadilah jamur yang kita kenal gitu ya. Pada bagian jamur yang kita kenal ada bagian gills di bawah ini, tudung bawahnya, bilah bawahnya ini dia kalau kita perbesar itu dia ada organ-organ reproduksi seksualnya gitu ya. Ada basidiospora di sini. Jadi kalau lepas nanti setiap basidiosporanya itu dia membelah secara meiosis kan ya. Lepas, ini dia misalkan jadi masing-masingnya sudah jadi nukleus diploid, lalu melakukan pembelahan meiosis. Akibatnya jadi seperti ini teman-teman, ini dia menghasilkan basidiospora. Basidiosporanya sudah N, lalu dia melepaskan basidiosporanya. Basidiospora ini dia akan jadi hifa-hifa lagi, gitu ya. Hifa-hifa yang haploid, yang nantinya jadi hifa negatif dan hifa positif bergabung kembali menjadi miselium dikaryotik, gitu ya. Nah, di sini kariogami terjadi di mana peleburan antara dua nukleus. Jadi awalnya kan ada dua nukleus ya, lalu kariogami menjadi satu nukleus sekarang. Nah, di mana nukleusnya sekarang jadi diploid gitu ya. Itu namanya kariogami. Seperti itu teman-teman. Jadi pernyataan berikut benar mengenai reproduksi dari fungi kecuali adalah yang B yang salahnya. Plasmogami fungsinya melibatkan peluburan protoplasma dua sel HIPA termasuk intinya. Tidak dengan intinya, hanya cairan protoplasmanya saja. Gitu ya. Oke, kalau intinya bergabung itu namanya adalah kariogami. Seperti itu teman-teman. Soal selanjutnya, pernyataan berikut adalah benar mengenai oncom merah, kecuali tadi sudah saya sebutkan ya. Nah, berbicaranya oncom merah, teman-teman, bahwa oncom merah ini dia merupakan makanan hasil fermentasi tentunya, gitu ya, dari jamur. Nah, tentu populer di Jawa Barat itu terkenal sekali gitu ya, dengan oncom Bandung mungkin terkenalnya ya. Nah, oncom merah ini dia dibuat yang pertama kali teman-teman dibuat dari bungkil atau ampas tahu. Jadi ampas tahu yang udah diperas itu kan ya, ada ampasnya atau bungkil bahasa kitanya. Nanti dibuat dari situ tuh. Nanti walaupun terbuat dari ampas tahu, teman-teman limbah tahu ini, namun nanti kandungan proteinnya itu masih cukup sangat tinggi gitu. Nanti merupakan produksi si ampas itu nanti difermentasi dibantu dengan jamur oncom tentunya namanya adalah Neurospora cytophila atau namanya yang lain ada juga oleh jamur yang namanya Neurospora intermedia. Oleh jamur itu ampas tahu itu difermentasi. Nanti selama fermentasi itu dia akan menghasilkan enzim amilase, lipase dan protease untuk memecah nutrisi-nutrisi yang ada di ampas tahu. Gitu kan ya. Nanti populer jamur oncom ini atau kapang oncom ini dia dapat menekan populasi si kapang ini dia dapat menekan produksi aflatoksin gitu ya dari Aspergillus flavus. Jadi kalau di situ ternyata melekat Aspergillus flavus sama kapang ini sama jamur Neurospora cytophila ini dia dimatikan Aspergillus flavusnya yang mencemari bungkil ataupun ampas tahu ataupun kedelai ini gitu ya, dihancurkan. Malah dengan adanya Neurospora ini dia menghancurkan Aspergillus flavus. Jadi aman oncom ini untuk kita makan. Gitu ya. Nah, ini dia Neurospora cytophila, gambarnya itu seperti ini. Gitu ya. Ini dia hipa-hipanya.
Terus makin ke atas ini ada konidianya, ini organ reproduksinya ya. Seperti ini. Kalau ini Neurospora cytopila ini yang membuat oncom merah. Gitu ya, seperti itu. Jadi jawabannya kecualinya adalah mengandung aflatoksin. Tidak. Malah aflatoksin ini dinetralisir oleh adanya atau menekan pertumbuhan Aspergillus flavus sehingga aflatoksinnya itu tidak ada gitu ya, sehingga racunnya itu nggak ada gitu. Jadi kecuali B ya. Oke, yang terakhir teman-teman, berikut ini adalah pasangan yang benar antara mikroorganisme prokariotik dan peranannya dalam kehidupan manusia. Kecuali, oh ini dihubungkan ya, mana yang benarnya. Tapi diminta adalah organismenya apa ini? Prokariotik, berarti prokariotik itu kita berbicaranya monera, berarti kalau tidak alga biru kita berbicara bakteri ya. Oke, berarti di sini kita cari nih. Oh ini ada Candida albicans, ini bukan prokariotik, Candida albicans itu dia jamur kan ya. Nah, berarti kalau jamur berarti ini dia eukariotik, ini harusnya ketemu nih jawabannya ini ya. Gak apa-apa lah, kita bahas dulu. Yang pertama, organisme prokariotik tadi sudah disebutkan adalah organisme di mana dia tidak memiliki membran inti. Nah, jadi kingdomnya adalah kingdom Monera, gitu kan ya. Nanti semua yang ada pada soal dia masuk ke dalam kingdom Monera, gitu kan ya, kecuali Candida albicans tuh, itu dia. Candida albicans ini dia termasuk ke dalam fungi, kingdom dari fungi, gitu ya. Fungi, eukariot, berarti dia salah, gitu ya. Oke, nah kalau kita akan identifikasi nih Candida albicans. Candida albicans ini dia spesies jamur teman-teman yang sifatnya itu patogen, penyebab penyakit gitu ya. Dia penyebab penyakit bahaya sekali gitu ya. Nah, spesies cendawan ini dia merupakan penyebab penyakit atau yang disebut kelainannya itu ada yang namanya adalah candidiasis teman-teman gitu ya. Pada kulit atau pada mukosa atau organ dalam manusia. Gejalanya contohnya akan berbeda-beda tergantung lokasinya. Misalkan kalau misalkan pada kulit ada ruam pada kulit gitu ya. Ruam ini dia muncul akibat adanya si Candida ini. Nanti gatal-gatal gitu ya, pecah-pecah dan kering misalkan kulitnya. Misalkan pada area kewanitaan maka bisa menyebabkan keputihan gitu ya. Itu dia Candida albicans. Yang ketiga, kalau Clostridium botulinum itu yang A, dia perannya itu dia merupakan bakteri botulisme, teman-teman, di mana dia apa namanya? Bakteri ini dia dalam kondisi yang cukup langka gitu ya. Botulinum, nah, dia misalkan menimbulkan kondisi keracunan yang serius pada makanan-makanan kaleng, teman-teman, gitu ya. Bahaya sekali nih yang ini. Jadi menghasilkan racun kalau yang ini ya. Terus kalau Lactobacillus bulgaricus itu dia bakteri asam laktat di mana teman-teman kenal mungkin pada yogurt gitu ya. Nah, dia menghasilkan probiotik untuk kesehatan tubuh kita. Kalau Streptomyces solicolor teman-teman ini dia merupakan bakteri sumber utama antibiotik alamiah gitu ya. Yang digunakan saat ini nih diantaranya adalah antibiotik streptomycin teman-teman. Terus ada Pseudomonas, kalau yang ini dia merupakan bakteri penyebab utama infeksi pneumonia gitu ya, Pseudomonas aeruginosa pada paru-paru basah, teman-teman. Selain itu juga dia dimanfaatkan sebagai pendegradasi limbah organik kalau di luar gitu ya, seperti itu. Jadi kecualinya adalah tentu Candida albicans, dia bukan termasuk ke dalam prokariotik, tapi dia masuk ke dalam eukariotik gitu ya. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, itu teman-teman adalah seputar pembahasan, pokok bahasan mengenai fungi yang sering keluar di UTBK ataupun SBMPTN, konsep-konsep di biologi, gitu ya. Silakan teman-teman bisa berkunjung pada channel YouTube kami. Di sana sudah banyak soal-soal yang telah bahas guna persiapan UTBK ataupun SBMPTN biologi, teman-teman. Silakan bisa berkunjung ya, manfaatkan video-videonya. Oke, saya ucapkan kembali terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.